warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, karena di sore hari ini kita dapat berkumpul di studio Matlaul Anwar. Dan pastinya hari ini dengan kajian indah di bulan suci Ramadan untuk Ramadan yang keempat. Bersama saya sudah di studio adalah Ustadz Ahmadi Chandra SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pastinya dengan para santriwati dari Tahfizul Quran yang akan membersamai kita di sore hari ini. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan serta kepada keluarga dan sahabat-sahabat yang mulia. Nah, di sore hari ini ya, dengan tema yang akan membersamai kita yaitu adalah Hidupkan Ramadan bersama Al-Quran, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmadi Chandra SPDI di sore hari ini. Ya. Nah, tapi sebelumnya apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya Ustaz? Insya Allah tetap semangat. Insya Allah tetap semangat ya. Dan pastinya nanti akan ada tanya jawab juga dengan beliau, kemudian dengan santriwan yang ada di sini yang telah menemani kita di sore hari ini. Lebih mempersingkat waktu, baiklah langsung saja dipersilakan oleh Ustadz Ahmadi Chandra SPDI, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Akhirul ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus Ibu Nanda sebagai pemandu acara kajian indah Ramadan dan santri-santri kami yang kami banggakan. Tiada hal yang pantas kita dahulukan pada kesempatan yang berbahagia ini selain mari kita sama-sama untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini, pada tahun ini, pada bulan yang sangat mulia ini, yakni bulan Ramadan, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, kekuatan iman dalam Islam kepada kita semuanya. Amin. Sehingga bulan yang Allah di mana diturunkannya Al-Quran, kita mampu mengisinya secara maksimal dengan berbagai amaliyah ibadah. Terkhusus kita memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tersampaikan kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia, mudah-mudahan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Para pemirsa dimanapun berada, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Matlaul Anwar Kota Pontianak yang senantiasa kami banggakan dan kami cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam acara kajian indah Ramadan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Matlaul Anwar Kota Pontianak melalui studio Matlaul Anwar,
pada Ramadan 1445 Hijriah. Kali ini kami akan membahas satu tema yang insya Allah tema ini akan membawa kebaikan tentunya. Harapan kita bisa mengamalkan, bisa melaksanakan secara maksimal, terlebih di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Para pemirsa yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak di dalam bulan Ramadan ini perlu kita ketahui ada 5 amalan istimewa di bulan Ramadan bagi kita yang mampu melaksanakannya. Di antara 5 amalan istimewa tersebut, yang pertama adalah Sahrus Syam, di mana di bulan ini kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Hari ini merupakan hari keempat kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita di Ramadan ini lebih baik dari Ramadan yang telah kita lalui. Yang kedua adalah Syahrul Qiyam. Syahrul Qiyam rumusnya adalah yang wajib kita jaga dengan sebaik mungkin untuk pelaksanaannya. Kemudian yang sunnah kita terus tambah. Yang mungkin pada bulan-bulan yang lalu sholat wajib kita selalu lalai mengakhiri waktunya. Kemudian kita perbaiki untuk tepat waktu atau di awal waktu melaksanakannya. Kemudian ibadah sunnahnya kita tambah. Yang awalnya mungkin hanya 2 rakaat. Di bulan Ramadan kita tambah rakaatnya. Bahkan melaksanakan ibadah sunnah, sholat sunnah lainnya, tahajud, tasbih, kemudian hajat dan lain sebagainya. Tentu harapannya mudah-mudahan ibadah yang dilaksanakan ini menjadikan kita lebih dekat, lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah Syahrul Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Nah, poin ketiga inilah yang nanti akan sekelumit akan kita bahas di kajian indah Ramadan kali ini. Kenapa Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran? Kemudian ada Syahrus Shadaqah. Kita juga dianjurkan banyak bersedekah di bulan ini, di bulan Ramadan ini. Kemudian yang terakhir adalah Syahrul Du'a. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Terdapat banyak keistimewaan di dalamnya. Salah satu di antaranya adalah insya Allah doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Artinya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada waktu yang mustajab. Mungkin sebagai pengantar awal ini yang perlu kami sampaikan. Namun insya Allah kita fokus kepada satu kajian, yakni Syahrul Quran, yakni bulan Al-Quran diturunkan, yakni bulan Ramadan. Tentu nanti kita akan berbincang lebih dalam bagaimana kita menghidupkan Ramadan ini dengan Al-Quran. Demikian Ibu Nanda. Oke, menarik sekali ini Ustadz ya. Nah, sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmadi Chandra, ada beberapa amalan istimewa yang di bulan suci Ramadan, ada 5 amalan dan salah satunya adalah Syahrul Quran. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz, Syahrul Quran ya, apa hubungan kajian indah ya Syahrul Quran ini dengan yang sudah tema yang akan Ustadz sampaikan, yaitu menghidupkan Ramadan di bulan suci Ramadan ini dengan Al-Quran. Baik Ibu, terima kasih. Secara singkat perlu kami sampaikan mengapa kami juga menghadirkan para santri kami program Tahfiz Tahfidzul Quran ini. Kami ingin mengkoneksikan antara kajian indah Ramadan dengan tema menghidupkan Ramadan dengan Al-Quran. Program Tahfiz Tahfidzul Quran Pondok Pesantren Mata Anwar di 3 tahun terakhir ini di bulan Ramadan selalu melaksanakan serangkaian kegiatan Qiraatul Quran yang meliputi diantaranya adalah Ibu, yang pertama ada Simaan bin Nadhar. Simaan bin Nadhar ini kita berikan tugas kepada para santri yang masih tahap awal menghafal atau yang sudah mencapai hafalannya 1 hingga 5 sampai 10 juz. Kemudian ada Simaan bil Ghaib.
Siman bil ghaib ini kita tugaskan kepada para santri yang telah menyelesaikan setoran hafalannya 30 juz. Dan ini memakan durasi waktu yang cukup panjang, Ibu. Kita mulai setelah sholat tarawih, yakni kisaran pukul 21 atau jam 9 malam hingga pukul 3 dini hari. Kurang lebih 6 jam ya, Ustaz? Kurang lebih 6 jam. Namun nanti di setiap 1 jamnya atau 60 menitnya kita istirahat jeda sekitar 10 hingga 15 menit. Kemudian yang ketiga adalah khutmil Quran. Kami juga melaksanakan khutmil Quran, menghatam Al-Quran dalam durasi 1 hingga 2 jam itu bisa 2 kali hatam atau 3 kali hatam. Tergantung nanti pembagian juznya oleh pengasuh. Kemudian yang terakhir, Bu, kami juga memprogram tadarus Al-Quran. Jadi setiap malamnya santri Pondok Pesantren Mata Anwar terkhusus program tahfiz Tahfidzul Quran ini selalu membaca Al-Quran. Inilah disebut dengan koneksinya dengan tema kita tadi adalah Ramadan kita hidupkan dengan Al-Quran. Tiada hari tanpa Al-Quran. Kira-kira begitu, Ibu. Berarti tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Dan ini sangat mulia sekali dan pasti istimewa sekali, apalagi di bulan suci Ramadan. Masya Allah, Insya Allah. Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah semua para santriwan. Nah, itu yang kami harapkan, Bu, istiqomah. Ya. Harapannya riyadhahnya di pondok ini tidak sampai di sini, tapi nanti ketika kembali ke kampung halamannya masing-masing bersama orang tua, ayah, ibu juga melaksanakan simaan Al-Quran. Insya Allah sangat-sangat memberikan manfaat. Oke, terima kasih Ustadz. Dan ya untuk para santriwan yang sudah menemani kami di sini, ya boleh berkenalan dulu. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan juga, boleh testimoni selama bulan suci Ramadan, apa yang sudah kalian alami juga. Benar. Boleh juga nanti ada yang membaca. Iya, mencoba membaca, Bu, baca boleh ya. Nanti biar kita simak bersama. Mungkin pemirsa juga di rumah, orang tua yang sudah ingin menyimak sekali para putra putrinya di sini. Tanda hari ini khusus untuk putri yang akan menemani kita. Boleh dari kanan saya. Ya, ada Zaidatul Fitriana. Iya. Ya, Zaidatul Fitriana boleh diperkenalkan, kemudian nanti boleh disampaikan apa yang ingin Zaidatul sampaikan. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidatul Fitriana, berasal dari Kabupaten Kuburaya, Kecamatan Teluk Pak Kedai. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah lantunan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan unzila fil Qur'an hudan linnas hudan linnasi wa
alamin. Cukup Cukup bagus Bu ya. merdu sekali, Merdu Ustaz. sekali. Ini salah satu santri Iya, yang mungkin bakatnya Masya Allah sekali, dan bakatnya pastinya di orang tuanya tilawatil sangat Quran. membanggakan Masya Allah. ya salatul Quran ya. Dan sudah menjuarai beberapa Iya, Ustaz. kegiatan Masya MTQ ya, musabaqah. Alhamdulillah. Boleh selanjutnya ada mungkin Ustadz mau di Iya, kalau tadi spesialis ke tilawatil Quran, kalau ini Kalau kita ini ke tartil Quran. tampil ya. Udah ada Nadia Safwa. Boleh perkenalkan diri sekalian ya Nadia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Sofwa, berasal dari Kabupaten Mempawah. Kali ini saya akan membacakan sebuah ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Merdu sekali. Ini kalau saya mendengar tuh rasanya Gimana hatinya, rasanya Bu? Enak aduh, ya? mendengarnya saja syahdu sangat sekali ya Ustadz ya. Nih spesialis tartilnya. Iya, Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan selalu istiqomah untuk membaca hafalannya dan menjaga hafalannya juga. Karena memang ada anjurannya Ibu untuk membaca Al-Quran itu dengan suara yang indah, yang merdu. Sebagaimana disebutkan, Zayyinul Quran bi aswatikum fa inna sawtal hasana yazidul Qur'ana husna. Intinya kalau Al-Quran dibacakan dengan suara yang bagus, yang indah, dengan nada yang betul, tentu memperhatikan hukum-hukum tajwid yang benar, maka akan menambah keutamaan tersendiri bagi pembaca maupun yang mendengarkannya. Benar sekali, Demikian. Oke, selanjutnya di sebelah kiri saya. Sebelah kiri saya ada salah satu pengabdi, bahkan menjadi pengasuh salah satu untuk pengasuh dari santriwati putri, khususnya di Tahfizul Quran. Nah, boleh diperkenalkan. Silahkan Kak Vika, ada Vika ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika, asal dari Kabupaten Kuburaya, Kecamatan Tulobakadai. Saya sendiri sebagai pengabdian atau pengasuh Tahfizul Quran di Pondok Pesantren Matla'ul Anwar. Nah, ada pertanyaan sedikit nih Kak Vika, karena sebagai pengasuh di santriwan Tahfizul Quran, selama menjadi salah satu pengasuh bagi santriwati di sini, ada kendala nggak selama mungkin dalam menghadapi para santriwati Tahfizul Quran? Yang pastinya pasti ada, Bun. Iya. Bagi para penghafal Al-Quran itu dimanapun pasti ada kan. Salah satunya itu ngantuk kan biasanya pada setiap Quran di jam-jam tahfiz terutamanya pasti ada rasanya ngantuk gitu. Ngantuk, menahan rasa ngantuk itu
pasti dialami para penghafal Al-Quran, dan juga futur-futur atau kemalasan yang dialami oleh penghafal Al-Quran dimanapun ia, pasti para penghafal Al-Quran kendalanya. Oke, jadi kendalanya adalah mengantuk Iya. ya. Tapi masih bisa dikondisikan ya Kak Vika ya. Masih. Dan mereka juga harus memaksimalkan dan mengkondusifkan hafalan mereka. Nah ini salah satu tantangan ya Ustadz ya. Iya, Menjadi betul. salah satu tantangan oleh pengasuh untuk memaksimalkan dan pastinya untuk mengingatkan para santriwan di tahfizul Quran. Nih, jadi kalau udah ngantuk, mungkinan pasti malasnya datang. Betul. Nah, saya tambahkan sedikit ya Bu Iya, ya. sedikit, Harapan Ustaz. kita juga ada kerjasama Iya. dengan pihak orang tua. Biasanya kalau liburan kita selalu memberikan tugas mereka untuk senantiasa murojaah, baik secara mandiri maupun bersama kedua orang tua. Artinya anaknya membaca, kemudian orang tuanya menyimak Bu terhadap bacaan putra putrinya, kemudian terhadap hafalan yang sudah dicapainya. Seperti itu. Kontinuitas Bu ya, Iya. secara terus menerus mempertahankan hafalannya. Jadi Makanya ada- mereka senantiasa agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan para ulama, di antaranya itu adalah Allahumma rzuqnal istiqomah. Memohon kepada Allah agar senantiasa dianugerahkan keistiqomahan, terkhusus li qiraatil Quran, untuk membaca Al-Quran. Dan sore hari ini menarik sekali, banyak yang akan disampaikan dan pastinya banyak yang belum tersampaikan ya Ustaz. Iya, pastinya begini Bu. Pasti. Tentu dengan waktu yang sangat terbatas ini tidak dapat kami sampaikan secara menyeluruh. Namun paling tidak di bulan yang penuh dengan keistimewaan ini, di mana bulan ini juga bulan penuh rahmah, penuh barakah dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar terkhusus para santri tidak menyia-nyiakan bulan Ramadan yang mulia ini. Insya Allah orang yang istiqomah membaca Al-Quran tentu akan menjadi penolong syafaat di yaumil akhir nanti, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sungguhnya Al-Quran akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat nanti. Oke, Ustaz. Ini Kemudian ada harapan berikutnya Ibu, mereka tentu tidak hanya fokus membaca, namun kedepannya juga kita usahakan untuk dapat juga memahami isi kandungan Al-Quran secara berproses nantinya dengan kajian-kajian tafsir yang kita suguhkan. Kemudian harapan terakhirnya adalah mereka mampu mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Ustaz. Sesuai juga apa yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Kata Rasulullah, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Inilah harapannya ketika nanti para santri ini kembali ke halamannya masing-masing, mereka tidak hanya konsentrasi terhadap dirinya membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, tapi juga bisa mengajarkan kepada yang lain, kepada kerabat, kepada keluarga atau tetangga-tetangga, yang insya Allah ini tentu akan memberikan manfaat. Nah, seperti itu, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain. Oke, nah ini Iya. manfaatnya banyak sekali sebenarnya Iya, untuk diri betul. kita, untuk orang lain dan orang sekitar kita. Oke, ada satu santri lagi yang belum Iya, boleh memperkenalkan diri, Ustaz. Ya, diperkenalkan, Ibu. ada Fatimah Zahra. Boleh memperkenalkan diri, Fatimah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra. Saya santri berasal dari Kabupaten Skadau. Oke, boleh diinformasikan sedikit, disampaikan sedikit testimoninya sebagai santri tahfizul Quran. Mungkin udah berapa lama nih Fatimah di sini? Sudah berapa lama Fatimah? Dari sanawiyah, aliyah,
Dari Sanawi ya, berarti udah tahun keempat. Ya, tahun keempat dan pastinya bulan suci Ramadan sudah 4 kali juga di sini. Mungkin boleh diceritakan sedikit selama menjadi santri Tahfizul Quran selama bulan Ramadan tentunya, dan ini adalah tahun yang keempat Fatimah jalani. Boleh disampaikan Fatimah bagaimana perasaannya selama menjadi santri selama bulan Ramadan, apa aja yang mungkin sudah Fatimah rasakan, dan bagi Fatimah sendiri juga perkembangannya bagaimana, boleh disampaikan. Alhamdulillah, dari semua rangkaian kegiatan yang dirancang di program Tahfizul Quran ini, kami sebagai santri tentunya merasa senang Alhamdulillah. dengan segala kegiatan, terutama pada saat kegiatan simaan, karena itu menjadi pemacu semangat kami untuk lebih memperdalami Al-Quran dan lebih banyak memurojaah Al-Quran. Masya Al-Quran, Insya Allah sekali ini ya. Ini udah tahun keempat yang sudah dirasakan oleh Fatimah, Iya. Ustadz, dan selalu istiqomah ya Insya Allah. Amin. Amin. Dan mungkin ada tambahan lagi Ustadz yang akan disampaikan. Sebagai closing kali Bu ya, Boleh, dari keinginan dan harapan kita bersama, kita sebagai hambanya yang senantiasa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lain yang bisa menyelamatkan kita di perjalanan hidup dunia hingga nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita terus memperbanyak melaksanakan amaliyah kebajikan, terkhusus kita perbanyak membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita memohon kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa bersama Al-Quran. Kemudian kita juga berupaya untuk memahami isi kandungannya, mentadabburi isi kandungannya. Kemudian kita juga berusaha dengan semaksimal mungkin agar apa yang menjadi aturan Allah dalam Al-Quran itu kita amalkan di dalam kehidupan kita, agar hidup kita ini betul-betul bermakna, hidup kita ini betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kepada para santri, tetaplah istiqomah bersama Al-Quran. Insya Allah Al-Quran akan menjadi syafaat kita di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini sekelumit pembahasan tentang upaya dan ikhtiar kita menghidupkan Ramadan dengan qiraatul Quran. Atas nama pribadi sebagai pengasuh koordinator program Tahsus Tahfidul Quran, tentunya terdapat masih banyak kekurangan dan kealpaan, untuk dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Hanya kepada Allah kami menyembah dan mohon pertolongan. Saya sebagai penyampai materi di kajian indah ini mengakhiri. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah penyampaian kajian indah di sore hari ini bersama saya dan bersama Ustadz Ahmadi Chandra SPDI, serta bersama santri Tahfizul Quran yang sudah membersamai sore hari ini di Jumat 15 Maret 2024. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya dan sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih banyak juga untuk santriwati yang sudah menemani saya di sore hari ini. Kurang lebihnya kesalahan hanya banyak kepada saya dan kelebihan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, hadanallahu wa iyyakum shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.